belum ada ya tadi? Belum ada ya? Belum, Prof. Belum, Prof. Nanti sistemnya ya nanti saya beri bahan ya, Anda hanya presentasi dikayakan sendiri ya, silakan. Kemudian tugasnya itu ada 2 ya. Jadi nanti ada 1 itu apa namanya, saya berikan materi, kemudian Anda apa namanya, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian dipresentasikan, gitu ya, dan semuanya paham ya, seperti ini. Jadi ini apa namanya, coba saya share screen ya. Kelihatan enggak ini? Kelihatan? Jelas, kelihatan, Prof. Nah ini silabusnya ya. Jadi harinya 10, 20 sampai 12 betul ya, betul ya. Kemudian ini saya dengan Pak Munasir ya. Kemudian referensinya ini. Jadi referensinya nanti yang utama itu saya beri yang bawah ini. Nanti tugasnya itu 1 presentasi, ini sudah dalam bentuk PPT ya. Nanti tinggal merubah tok yang bahasa Inggris sedikit-sedikit digantikan bahasa Indonesia ya. Kemudian ini PPT, kemudian terus lengkapi dengan yang ada di sini yang 2 ini ya. Misalkan nanti impuls momentum ya, kalau kurang lengkap kasih ini, tambahi contoh soal ya, tambah contoh soal. Itu di makalah juga begitu, makalah mestinya agak lebih lengkap lagi gitu ya. Betul ya? Halo? Ada pertanyaan dulu? Nanti ya contoh, nanti ada contoh ya. Nah, ini ya kita menggunakan discuss biasanya seperti itu ya, presentasi, discuss gitu ya. Kemudian apa materinya itu ini, masalah ini. Jadi sekarang ini silabus dan pendahuluan ya. Pendahuluan silabus ya. Kemudian kinematika partikel, dan nanti kinematika partikel itu saya berikan ini apa namanya, sebagai contoh, coba bisa enggak ini saya ambilkan dulu. Kinematika partikel. Kinematika partikel. Dinamik. Nah. Enggak bisa keluar ya? Halo? Belum, Prof. Belum, Prof. Stop dulu berarti ya. Ini partikel. Nah, ini ya. Ya. Halo? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi seperti itu. Nah, menurut Anda kurangnya di mana? Silakan mencari yang di tempat tadi, ya, 2 itu tadi. Tapi di bawah nanti itu tugasnya ini. Jadi contoh soal yang tadi ya. Ini sudah saya berikan apa namanya? PPT. Ini PPT ini ya, PPT. Jadi kayak gini misalkan saja. Nah, PPT ya. PPT. Silakan, ini saya ingin hanya walaupun Anda sudah pintar bahasa Inggris, ini diindonesiakan ya. Seperti itu. Nah, nanti di bawahnya ini tinggal mengindonesiakan itu aja tapi yang asli Anda mesti simpan ya. Kemudian diganti consider particle with motion given. Nah, misalkan seperti itu, gantilah gitu. Nah, jadi kayak seperti ini. Setelah itu di bawah sendiri ya, kalau contoh soalnya sudah banyak ya, apa yang Anda kira-kira belum puas gitu loh ya. Nanti yang materi yang ini wajib dituliskan di makalah, wajib ya.
tinggal Anda nambah. Nambahnya seberapa silakan Anda yang apa namanya yang kurang puas yang mana, yang kurang jelas yang mana gitu loh. Tapi mengambilnya dari dua referensi tadi ya. Nah, kemudian di bawahnya nanti dikasih ya, di dalam makalah itu dikasih referensi ya. Referensinya ya ada referensi ini kan belum ditemukan toh. Ya. Nah, ini Anda harus membuat referensi seperti dengan bukan apa style. Apa style itu di Word itu langsung ada ya. Di Word itu dia di apa style itu ada citasi dan referensinya. Dari referensinya saja. Bisa ya menggunakan apa style kemarin kan sudah pernah tahu ya. Sudah apa belum tahu? Sudah tahu apa belum? Sudah ya, nah itu apa style nanti. Tapi nanti kalau enggak ketemu, ini yang ketemu cuma apa ini? Kinematika partikel saja atau ini ya. Ya, ini saja ya. Tapi yang penulisnya siapa ya, itu Anda cari. Caranya gimana? Coba kalau saya ngetes, caranya gimana kira-kira? Ambil aja ini di copy, masukkan di searching, nanti akan keluar ya. Abdi sudah temukan sebenarnya ya. Tapi aku ingin Anda temukan. Jadi nanti materi ini itu ada referensinya, kemudian tambahan dari Anda. Sebelum ada contohnya kasih contoh, tapi kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan, tapi referensinya ditambah di bawah. Ada pertanyaan dulu sebelum saya perlihatkan yang lain. Jadi minggu depan Anda presentasi ini ya seperti ini ya. Ya. Nah, nanti diskusi ya. Nah, diskusi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada sepertinya, Prof. Kalau belum, ini saya kembalikan lagi tadi ya. Slow. Oh. Ini. Nah, ini ya. Nanti ini pun saya kasih ya. Jadi ini saya kasihkan ke Anda, ya dua-duanya Anda tinggal siap aja jalan gitu ya. Ya. Kemudian ini ya. Jadi besok minggu depan tuh kinematika partikel silakan Anda presentasi yang tadi ya. Tapi dilengkapi lah yang kurang lengkap dilengkapi. Satunya bikin makalah, diketik ya di Word ya, di Word. Kemudian dinamika partikel, kemudian work and energy, hukum-hukum Kepler, impul momentum angular ya. Kemudian oscillation ya, oscillasi. Kemudian two body system, framework of inertia dan non inertia, Galileo transform and Victorino's forces ya. Kemudian kinematik dan dinamika relativistik, rigid body, rotation, Lagrangian, mekanika Lagrange, mekanika Hamilton ya seperti itu. Kemudian final axiom ya seperti itu. Ya, jadi itu Oke, nah ini jadi tetap seperti biasa lah 100 ya, penilaian itu 100 itu partisipasi 20 ya persen, homework-nya 30 ya, midterm-nya 20, final exam 30 ya seperti. Jadi kalau di sini ada mid-nya ya, nanti mesti ada mid semester.
kemudian ada final. Jadi UAS-nya itu ada. Ya. Dan nanti terkait dengan partisipasi dan tugas nanti saya aturnya dari hasilmu itu tadi, ya, hasilmu yang itu khususnya ya. Ya selain mungkin ada tambahan soal-soal gitu ya. Tapi yang inti adalah presentasimu itu hasil yang dipresentasikan itu dan juga makalahnya. Ya makalahnya dalam bentuk Word ya, Word. Kalau presentasinya tadi kan PPT kan sudah saya beri. Tinggal melengkapi saja, merubah bahasa Indonesia, ditulis itu tadi diganti saja kata-katanya saja. Ya. Ada pertanyaan tugasnya? Ya, kalau tidak ada, mungkin pendahuluannya. Saya Ya. mau itu konfirmasi terkait tugas. Yang kan terlalu tegang gitu ya. Nanti ada 14 ya, 14 pertemuan. Jadi 15 akan saya yang sudah presentasi yang sekarang ini untuk mengawali. Kan tinggal 14. 14 jadi 13 ya. Jadi 13 ya karena minnya kan nggak dihitung. Betul ya? 13. Ya 13 adalah bentuk 13 kelompok. Berarti kan ada yang 2, ada yang 3, tapi berbicara 2 kali. Tahu ya? Dan nanti terserah mau pembagian ya wis kowe enggak yo bikin yang nomor 1 aku nomor 2 ya mau silakan atau bareng-bareng kan nanti kan dapat jatah 2-2. Betul enggak? Ya. Karena Iya, apa? Karena kalau satu kelompok 2 itu akan jauh lebih baik daripada satu-satu gitu ya. Jadi praktis tidak ada yang nunut, mesti gegeran sendiri nanti. Ya. Nah, seperti sing guyung ini mesti putih guyung ini mesti ada itunya ya. Mesti iya betul kan gitu kan. Ya. Oke, ya. Ya. Kalau terlambat homework bagaimana mengumpulkan? Nah, itu sudah ada ya. Tidak diterima ya. Tapi ya sudah ini kan penulisan ya. Jadi nanti pokoknya dipenuhi ya sudah. Enggak kejem-kejem banget tuh kalau Pak Budi ya. Itu ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan tadi sudah ya. Tadi kelompok ya. Jadi kelompoknya ada yang 2, ada yang 3 ya seperti itu. Kelompok sajalah saat itu. Nek UTS sama UAS jangan kelompok. Ya, saya UTS dan UAS saya harapkan nanti kerjanya ya sendiri ya. Biasanya yang saya temui itu kalau ujian kalau seandainya menggunakan online ya secara online itu jawabannya meh podo kabeh. Ya, hampir sama semua jawabannya. Nah, ini ya diharapkan janganlah biar kami bisa menilai sing iso ya bener iso, sing gak iso ya gak iso gitu loh ya. Nah, kita tahu gitu ya, seperti itu. Kecuali nanti kami bikin luring gitu ya. Siap kan luring. Oke. Oke ya. Nah, ini saya beri introduction-nya dulu ya. Jadi ini mekanik. Jadi namanya mekanika klasik. Kajian fisika 1 intinya ya mekanika klasik lah. Kenapa mekanika klasik? Ya, karena mekanika klasik itu adalah yang mekanikanya Newton, Mbah Newton ya. Jadi Mbah Newton. Jadi mekanika Mbah Newton. Mekanika modern nanti itu Mbah Einstein ya. Tapi Mbah Einstein itu relatif lebih mudah ya, jauh lebih mudah dibandingkan dengan Newton. Jadi Newton ini yang dulu memang semua itu bergantung pada Newton lah terkait dengan mekanika itu ya. Sebelum diketemukan nanti ada keterbatasan skema Akbar Newton, yaitu nanti ditemukan apa yang disebut dengan temuan Maxwell. Maxwell menemukan apa kira-kira? Om Maxwell, ada yang tahu? Om Maxwell menemukan apa?
cahaya merambat ke segala arah invarian, berhingga. Invarian tidak berubah, ke sana kemari ya sama. Besarnya berhingga 3 kali 10 pangkat berapa? Kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Kilometer per detik. Pangkat 5 ya. Ya kan menang sing mimpin ya. Meter per detik, Prof. Nah, kilometer per detik 8. Nah, saya kan kilometer per detik. Pangkat 5. Ya ini joke, itu joke ya. Jadi mekanika itu tidak lain adalah ilmu yang mempelajari gerak benda-benda. Itu disebut mekanika. Mekanika itu mempelajari gerak benda-benda. Nah, cabang mekanika yaitu mekanika itu adalah merupakan cabang yang paling dulu dirumuskan dengan konsisten dan lengkap, yakni oleh Newton. Jadi semua terkait dengan gerak itu ya sudah dirumuskan oleh Mbah Newton itu. Ya. Nah, prinsip utama dalam mekanika itu adalah pengakuan bahwa gerak suatu benda itu dipengaruhi oleh benda lain di sekitarnya. Percaya enggak? Ya, percaya enggak? Bumi itu dipengaruhi oleh matahari, percaya enggak? Percaya. Ya, percaya. Terjadi siang malam, geraknya kenapa kok enggak lepas? Terus ada lah. Itu kan itu dipelajari di mekanika Newton. Ya. Walaupun nanti diketemukan dapat dijelaskan oleh mekanika Kepler, ya hukum-hukum Kepler. Ya, hukum Kepler itu bisa dirumuskan oleh mekanika Newton. Ya. Newton jauh lebih bagus ya. Tuh. Nah, slideshow ya, mungkin biar lebih jelas. Iya. Ini penyajiannya seperti itu ya. Mekanika dalam beberapa tahapan. Ada kinematika. Apa kinematika itu? Apa masih ingat? Ojo lupa loh ya, nanti lupa. Ini kan saya ingin mengingatkan lagi aja. Sebenarnya kan di S1 juga sudah dapat. Kinematika itu adalah apa? Cabang dari mekanika atau ilmu boleh. Ya. Pelajari gerak benda, melihat penyebab benda. Iya, tanpa memperhatikan penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Gaya. Jadi nggak membicarakan gaya. Misalkan suatu benda mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap, ya, 100 km per jam, tiba-tiba ada seorang yang berjalan di depan, kemudian direm mendadak, misalkan gitu ya. Apakah orang itu tertabrak apa enggak? Nah, itu pikiran pertanyaan kritis ya. Jadi sekarang mengubahnya ke siswa itu nanti harus dibawa ke berpikir kritis ya. Ya, jangan dibawa ke kritis atau kreatif ya. Jangan seperti dulu paradigmanya, kayak Bu Kartika dulu mengajarnya misalnya diketahui ini, ditanya ini, jawab ini. Nah, sekarang ada berbeda ya. Nah, apa yang akan terjadi apabila begini ya itu. Kalau itu dilakukan seperti itu, maka siswanya nanti akan menjadi kritis berpikirnya ya, seperti itu. Ya. Jadi bikin ya supaya kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah C4 dan C5 kalau di Bloom taksonomi. Ya, ini lari ke sana kemari ya. Bloom taksonomi Bloom itu C4 dan C5. Kalau kreatif adalah C6. Misalkan rancanglah sebuah ayunan balistik. Ya, misalkan begitu ya. Yang nanti kalau ditembakkan dia akan naik setinggi sekian, misalkan kayak gitu ya. Itu merancang, berarti kreatif ya, berpikir kreatif, itu merancang. Nah, ada kinematika, dinamika, yaitu sebaliknya. Kalau kinematika itu mempelajari gerak benda-benda tanpa memperhatikan penyebabnya, maka dinamika memperhatikan. Ya. Kemudian statika, apa kalau statika? Ilmu tentang gerak yang
menguraikan gaya-gaya pada benda yang cenderung setimbang atau diam. Jadi mempelajari kesetimbangan benda-benda ya. Itu. Bagian mekanika terhadap macam sistemnya, ini ada mekanika benda titik. Jadi mekanika Newton itu didasarkan atas mekanika partikel atau benda titik. Ya, ini diingat. Partikel atau benda titik. Ya. Loh, kalau gitu yang benda besar-besar gimana? Nah, seperti itu. Apakah bisa diperlakukan sebagai benda titik? Ya bisa. Ya, contoh ya, kalau bola, Anda kan bola yang bola sepak lah, ingat ya, kalau itu ditaruh di nampan, dia bisa dikatakan benda titik enggak? Enggak. Bisa dianggap benda titik. Taruh di nampan. Tahu nampan enggak? Daki wes, daki. Dia nggak bisa dikatakan benda titik ya. Tapi kalau benda bola sepak itu ditaruh di lapangan, bisa nggak dikatakan benda titik? Bisa, Prof. Bisa. Mobil ditaruh di garasi, bisa diperlakukan benda titik nggak? Ya. Nggak bisa. Tapi kalau mobil itu bergerak dari Surabaya ke Malang pada kilometer sekian, nah itu bisa diperlakukan sebagai benda titik, ya. Itu. Jadi bergantung dari ukuran ya, ukurannya lah ya. Jadi ukuran baik tempatnya maupun ukuran dia sendiri. Ya. Jadi kalau ukurannya bola sekian itu diameternya berapa, tapi kalau lapangan kan lapangannya kan luas banget ya kan seperti itu. Itu mekanika benda titik ya, partikel. Ada mekanika benda tegar. Ya. Bahasa Inggrisnya apa benda tegar? Apa? Rigid body. Rigid body. Tapi kalau orang bahasa Inggris mengatakan bukan benda tegar, tapi tubuh kaku. Ya. Pernah dengar? Coba aja nanti dibawa ke orang anak sastra Inggris. Ini apa rigid body itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya. Tubuh kaku. Jadi bukan tubuh kaku, tapi benda tegar gitu ya. Kemudian mekanika fluida. Mekanika fluida itu apa? Ya kami tidak bicarakan di sini ya, nggak bahas. Mekanika fluida apa? Pada benda yang mengalir. Cabang mekanika yang mempelajari apa? Zat alir ya. Zat alir itu zat yang dapat mengalir, baik itu zat cair maupun Gas. Ya, tapi nggak kita bicara. Kemudian mekanika klasik. Nah, mekanika klasik itu landasannya adalah hukum Newton. Ya. Nah, hukum Newton itu didasarkan pada mekanika partikel. Ya, loh, kalau besar gimana, Pak? Nah, mekanika partikel bukan merupakan pembatasan yang serius, katakan gitu. Yang pertama, benda-benda cukup diperlakukan seperti titik massa. Kayak tadi loh, walaupun besar-besar, itu kalau di nampan, tapi kalau di lapangan, ya benda titik. Yang kedua, dalam sistem yang bukan benda titik, kita melihatnya tersusun dari titik-titik kan, titik partikel kan, yang semuanya itu mengikuti hukum Newton. Hukum Newton ada berapa? Ada berapa? Ada tiga, Prof. Nah, apa itu? Siapa yang merupakan Newton? Menurut orang lain juga 3, ada 4. Ya. Jadi yang pertama hukum Newton itu terkait dengan apa? Kelembaman. Terkait dengan apa? Kelembaman. Kelembaman. Apa itu? Jadi bunyinya kira-kira kurang lebihnya bagaimana? Suatu benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Benar nggak? Kalau ada resultan, dia nggak akan diam atau bergerak lurus beraturan. Itu hukum 1. Ya, seperti itu. Nah, hukum 2. Hukum 2. Bagaimana?
Suatu benda jika dikenai gaya di mana resultan gayanya tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak. Ya. Jika ada gaya, maka timbul percepatan, maka hubungan antara gaya dan percepatan itu sama dengan M kali A. Betul nggak? Betul, Prof. Yang Iya, ketiga, Prof. yang Betul. ketiga, yang ketiga. Hukum aksi reaksi. reaksi. Aksi reaksi. Reaksi. Prof. Hukum aksi reaksi. Nah, jadi bagaimana? Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain juga akan mengerjakan gaya yang sama, yang Tetapi besarnya berlawanan sama, arah. arahnya berlawanan. Ya kan, seperti itu. Itu hukum 3. Berarti yang dikenal dengan hukum aksi reaksi. Ya. Suatu kalau saya begini, ini kelihatan enggak di situ. Nah, ini ada HP. Nah, begini. Tahu ya? Kelihatan ya? Ya, Kelihatan Prof. enggak? Nah, Kelihatan, Prof. itu yang nekan tangan saya itu gaya apa? Yang nekan ke tangan saya gaya apa? Kayak berat. Saya berat, Prof. Yang lain? Gaya normal. Ada yang nggak tahu, ya ada yang jawabannya beda. Wis gitu aja. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi, gaya berat itu saudaranya, kan gitu kan? Ya, saudara, saudara alias ya, saudara kembar. Ya. Ada yang berbeda? Enggak ya? Semua oke ya? Gaya berat atau gaya gravitasi, betul ya? Iya, Ya. Prof. Prof. Berarti ini sejumlah 17 orang salah konsep semua ya? Halo? Halo? Iya, Prof. Iya, Prof. 17 orang salah konsep semua ya? Konsepsi Prof. Jadi kalau saya Miskonsepsi. begini ya, berarti ada gaya ke atas ini gaya normal, ya kan? Ya, Iya Prof. ini kan gaya normal kan ke atas, ya kan? Iya, Prof. Kemudian gaya normal. Ada gaya apa lagi? Yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi. Ya, benar kan? Ya, Iya, Prof. Iya, Prof. gaya gravitasi itu reaksinya di mana? Gaya gravitasi itu, gaya berat itu ada reaksinya. Yaitu dari Gaya normal. pusat, bukan, dari pusat bumi. Benar nggak? Ya, yang menarik kan bumi. Nah, katanya Iya. hukum 3 tadi mengatakan kalau ada benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain juga akan mengerjakan gayanya pada benda yang pertama tadi, besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi kalau gaya berat itu yang menarik kan bumi ke bawah, ya. Berarti ada gaya yang ke atas dari bumi. Itu adalah aksi reaksi, itu hukum ketiga, ya. Nah, kemudian gaya normal itu reaksinya kemana? Ya, yang nekan tangan kita itu adalah reaksi dari gaya normal. Ya, seperti itu. Jangan sampai keliru loh itu. Besarnya berapa? Ya, memang besarnya sama, ya, sama dengan berat benda, gitu ya. Tapi konsepnya adalah seperti itu. Ya. Yang perlu diketahui ya. Kemudian di sini mekanika partikel bukan pembatasan seri. Dalam sistem bukan titik. Nah, melihatnya tersusun dari banyak sekali penelitian yang semuanya sudah ya. Nah, keterbatasannya ada. Ya. Sejauh mana keberhasilan mekanika Newton? Nah, ini perlu dicatat bahwa mekanika Newton sifatnya sederhana, simetris, dan lengkap. Artinya dalam menjelaskan gerak benda itu semuanya sudah terwakili di mekanika Newton ini. Ya. Sukses dalam menjelaskan gerak benda-benda langit. Nah, ini ya. Mekanika Newton berhasil menurunkan hukum gerak benda langit ini siapa? Kepler ya. Kepler ya.
hukum Kepler. Hukum Kepler masih ingat enggak? Apa itu? Hukum Kepler. Nanti kan ada itu. Apa hukum Kepler itu? Ya. Ya, gerak benda langit apa? Ya, planet itu mengitari matahari dalam berupa apa? Elip, ya kan? Ya. Yang kedua apa? Daerah yang disapu garis antara planet ke sama matahari itu ya dalam waktu yang sama menempuh apa? Menempuh Membentuk segitiga. iya apa namanya? Bidang luas Lintasan yang sama. segitiga yang sama. Daerah yang sama. Jadi luasnya sama ya. Seperti itu. Terus yang ketiga apa? Perbandingan kuadrat waktu periode planet Nah, sama dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari. Jadi yang kuadrat itu apanya? Yang pangkat 3 periodenya. Ya. Jarak planet. Itu nanti akan dipelajari hukum Kepler ya. Ingat. Hukum Kepler itu nanti juga merankan sumbu semi mayor ya. Semi mayor. Di elip itu kan ada kalau dibagi di garis tengahnya di garis salib sundur itu, maka di situ ada sumbu semi mayor. Semi mayor itu adalah yang dari ini yang paling jauh itu dibagi dua kan, itu semi mayor setengahnya. Semi itu separuh. Ya. Sukses dalam menjalankan gerak-gerak benda langit ya. Ini pada abad ke-19 ditemukan gejala-gejala alam yang tak pas benar dengan skema akbar Newton. Jadi apa itu? Apa itu kira-kira? Pada abad 19. Ya. Nah, itu nanti mengarah kepada keterbatasan hukum Newton. Apa kira-kira itu? Ya. Gejala alam yang tidak pas. Yaitu apa tadi? Tadi kan saya ceritakan, ya, cahaya merambat ke segala arah invarian. Invarian itu tidak berubah, ya, berhingga. Jadi artinya besarnya berhingga sebesar 3 kali 10 pangkat 5 km per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, ya seperti itu. Ini seperti itu, ya. Pada kecepatan tinggi dalam order kecepatan cahaya, Anda timbul bentuk koreksi terhadap mekanika Newton. Jadi itu melahirkan mekanika relativistik. Jadi ini menuju ke mekanika modern ya seperti itu. Jadi melahirkan mekanika relativistik. Sedangkan pada koreksi pada peninjauan partikel-partikel berhubungan sangat kecil melahirkan apa yang disebut mekanika kuantum ya. Yang bersifat probabilistik, jadi tidak deterministik, jadi tidak tentu ya. Masih ada probabilitas ya, kebolehjadian ya. Diketahui fungsinya, kebolehjadiannya ya. Jadi itu. Jadi tidak seperti mekanika Newton, jelas sudah itu seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada saat kecepatan cahaya ya, maka di situ mekanika Newton mulai tidak akurat lagi ya. Nah, yang disebut kecepatan cahaya itu kira-kira menurut Anda kira-kira seberapa? Yang mekanika Newtonnya sudah tidak berlaku lagi. Nggak bisa bagus, nggak bisa akurat. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira. Kan itu kan mendekati kecepatan cahaya. Ini cahaya yang seberapa order kecepatan cahaya? Ya, seberapa? Yang tidak, yang artinya mekanika Newton itu mengalami
keterbatasan, yaitu 0,1 C. Ingat, 0,1 C ke atas. Ya. Dan 0,1 C ke bawah itu masih akurat Newton. Nah, 0,1 C itu sudah berapa? Berapa kecepatannya? 3 kali 10 pangkat berapa? 7 meter per detik. Ya. Adakah teknologi roketan, teknologi yang dianggap canggih oleh kita itu kecepatannya lebih dari itu? Lebih dari 10 Belum ada. pangkat? Nah, belum ada. Karena itu jangan meremehkan Mbah Newton, mbahku loh Newton itu ya. Mbahmu bareng kan ya, Newton. Nah, jangan dikira itu Mbah Newton. Walaupun Einstein didewa-dewakan, nggak ada Mbah Newton ya nggak mungkin munculnya Einstein, kesetaraan antara energi dan massa dan energi ya. Jadi itu teori relativitas khusus kan ada. Jadi Mbah Newton itu juga luar biasa ya seperti itu ya. Jadi mengapa kita masih tetap perlu mempelajari mekanika Newton? Nah, jawabannya mekanika Newton akurat untuk peristiwa-peristiwa makroskopis dan makroskopis itu ya yang makro, yang besar-besar aja lah, itu aja ya. Ada kecepatan rendah, ya. Ada kecepatan rendah. Mekanik relativistik pada mekanik dan mekanik kuantum perumusannya rumit, ya. Sehingga mekanika Newton merupakan satu-satunya pilihan yang logis sebagai alat kerja bagi hal-hal yang biasa atau terbatas. Jadi contoh soal. Jadi di sini mekanika Newton itu keberlakuannya, mekanika relativistik ya, keberlakuannya itu lebih luas dibandingkan dengan mekanika Newton. Ingat ya. Jadi keberlakuannya lebih luas dibandingkan mekanika Newton. Apa artinya? Mekanika relativistik itu kalau kecepatannya tinggi orde kecepatan cahaya, di atas 0,1 kecepatan cahaya, dia itu akurat, benar. Mekanika Newton mengalami kegagalan, mekanika Newton keterbatasan. Tetapi kalau kecepatannya rendah dengan mekanika relativistik itu, maka harus sama dengan mekanikanya Newton. Ya, paham ya? Ya, katakanlah transformasi kecepatan. Kalau mekanika relativistik, transformasi kecepatannya itu tidak lain, transformasinya itu adalah transformasi Lorentz ya, Lorentz kan? Kalau Newton itu transformasinya yang cocok dengan Mbah Newton itu transformasi Galileo. Tapi kalau transformasinya Einstein, ya itu cocoknya dengan transformasi Lorentz. Ya. Nah untuk kecepatan tinggi transformasi Lorentz lah yang berkuasa. Tapi kalau untuk kecepatan rendah maka transformasi Lorentz hasilnya harus sama dengan transformasinya Galileo. Paham ya? Jadi keberlakuannya lebih besar mana? Lebih luas mana? Lebih luas mana keberlakuannya? Lebih luas transformasi Lorentz. Nah, lebih luas mekanika relativistik. Tapi mekanika Newton itu merupakan limit klasiknya dari mekanika relativistik. Artinya kalau kecepatan rendah ya harus sama dengan miliknya Newton. Itu namanya limit klasiknya. Ya. Nih, hal yang disebut biasa terbatas itu memiliki lingkup daerah yang cukup luas. Bahkan teknologi satelit loh ini ya, dan peroketan pun yang sering dikatakan canggih masih didasari mekanika Newton yang tua itu juga. Jangan meremehkan Mbak Newton loh, mbahku loh itu. Mbahku itu ya. Oke. Ya. Nah, rumusan mekanika relativistik dan mekanika kuantum yang merupakan hasil koreksi
dari mekanika Newton harus memenuhi prinsip korespondensi. Korespondensi itu tadi benar di daerah mekanika Newton gagal, untuk kecepatan cahaya tadi kan gagal ya. Untuk skala atom juga gagal ya. Tetapi limit klasiknya harus sama dengan mekanika Newton. Ya, harus benar di daerah di mana mekanika Newton gagal, ya juga harus benar di daerah keberlakuan mekanika Newton sendiri. Coba dipahami dulu. Ini penting sekali ya. Ya, ada pertanyaan? Ini penting sekali untuk dipahami ya. Contoh gini loh yang paling gampang. M ya massa ya, massa. Menurut relativistik sama dengan apa? M sama dengan Gaya per percepatan. M sama dengan M0 per 1 akar 1 ya. Betul nggak? M0 M sama dengan M0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pernah lihat itu seperti itu? Iya, Prof. Pernah. Ya. M sama dengan M0 diba per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Betul ya? Iya, betul, Prof. Tapi massa bergerak itu lebih besar apa lebih kecil dibandingkan massa diam? Lebih kecil. Kok bisa lebih kecil? M0 itu massa diam ya. Massa diam M0. Nah, kalau M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, ini M0 per kurang dari 1 berarti lebih dari 1. Lebih Ya, besar. benar kan? Nah, Besar. berarti lebih. Nah, berarti massa M-nya, massa bergerak lebih besar dibandingkan massa diam. Kan 1 ya itu kan lebih kecil dibandingkan dengan lebih besar kali M0 nanti kan gitu ya. Jadi lebih besar. Jadi massa bergerak lebih besar dibandingkan massa diamnya gitu ya. Nah, kalau menurut mekanika klasik massa bergerak dan massa diam itu sama atau lebih besar? Sama atau lebih besar? Yo. Sama, Prof. Sama. Jadi kalau Anda naik kereta api, itu saat itu kalau di bawah itu ada 1 kilo benda, maka orang naik kereta api juga 1 kilo, mengatakan itu ya. Nah, sekarang kalau relativistik tadi, ya, ada apa? M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kan gitu kan? Sekarang Iya, kalau P-nya itu kecil dibandingkan C. Apa yang terjadi? Kalau V-nya kecil dibandingkan C. Misalkan kecepatan kereta api atau kecepatan pesawat dibandingkan kecepatan cahaya kan kecil kan? Ya. Apa yang terjadi kalau gitu? Maka V kuadrat per C kuadrat besarnya sama dengan berapa? Kalau V-nya itu kecil, jauh lebih kecil daripada C, maka V kuadrat per C kuadrat berapa kira-kira? Nol Paham ya, koma sahabat? sekian. Mendekati Lah ya 0, berapa? 0,9. 0, sekian itu 0,9. Jadi ya, Mendekati V 0,1. jauh lebih V itu jauh lebih kecil daripada C. Nah, V kuadrat per C kuadrat jadi bagaimana? Mendekati 1 atau mendekati 0? Mendekati 0. 0,1. Mendekati 0 ya, benar ya? Kamu yang nggak paham mendekati 0. Itu wilik dibagi gowedi. Nah,
kecil ya dibagi bawah besar. Ya kan? Kan hampir sama dengan 0. Kecil dikuadratkan, kecil dibagi besar dikuadratkan. Ya. Ya kan begitu. Ya. Berarti mendekati 0 ya, benar ya? Iya, Ya. Iya, Prof. Prof. Kalau mendekati 0 berarti akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan berapa? 1, Prof. 1. Mendekati 1. Mendekati Ya 1. kan? Berarti M sama dengan M0 kan? Benar. Nah, itulah limit Iya, Prof. klasik seperti itu ya. Jadi kalau mendekati kecepatan cahaya berlaku M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tetapi ketika kecepatan kecil ya harus sama dengan miliknya Newton tadi. M sama dengan M0. Gitu loh. Ngerti ya? Iya, Prof. Oke. Konsep-konsep itu yang penting ya. Jadi itu ya. Tuh. Ada pertanyaan kira-kira? Ada diskusi kah gitu lah. Monggo ya, kita nggak ahli sendiri, enggak ya bareng-bareng ya. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, mekanika Newton itu ya, jadi mekanika Newton ya, mekanika Newton itu didasarkan pada apa tadi? Mekanika partikel ya, seperti itu. Ya, mekanika Newton partikel, dan keberlakuannya di mana mekanika Newton ini? Ya, keberlakuannya di mana? Di daerah yang bagaimana? Jika benda memiliki kecepatan kecil dari kecepatan cahaya, Prof. Kecil itu piro? Kecil itu piro? 0,1 C itu besar, ya kan? Jadi keberlakuannya gimana? Mekanika Newton. Jadi mekanika Newton itu berlaku di sebuah tempat. Namanya kerangka acuan. Yaitu kerangka acuan inersia. Itu baru dia ya mekanika Newton eksis di situ. Ya. Ini saya ingin gambaran secara umum. Jadi mekanika Newton ya itu keberlakunya di kerangka inersia. Ya. Jadi kerangka inersia itu kerangka terhadap mana mekanika Newton berlaku. Ya, seperti itu. Kerangka acuan terhadap mana benda yang bebas pengaruh, tidak dipengaruhi gaya, dia akan diam atau bergerak lurus beraturan. Tahu tadi kan begitu kan Newton? Nah, itu di kerangka inersia. Jadi nanti keluarlah kerangka inersia. Dan dari kerangka inersia itu nanti ya kalau tidak inersia bagaimana? Ya. Jadi kalau tidak inersia itu misalnya kerangka bumi. Bumi itu inersia enggak? Bumi itu inersia enggak? Inersia, Prof. Tidak inersia, ya bumi tidak inersia, ya. Jadi tidak inersia. Lalu kalau begitu, kenapa bisa menyelidiki hukum-hukum Newton di laboratorium? Nah, kan gitu kan, ya, ya, masih bisa dianggap inersia, tapi ada syarat, ya. Jadi kerangka acuan yang masih dianggap inersia, masih dapat dianggap inersia itu ada syaratnya, yaitu jarak jangkauan ruang, ya, jangkauan ruang itu jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi. Jadi kalau menendang bola itu kira-kira jauh dari jari-jari bumi enggak? Jauh. Iya, Prof. Tidak berlaku. Ya, berarti bumi itu lapangan itu berlaku inersia ya. Nah, yang kedua itu ya jauh dari ya kok jauh jarak jangkauan waktunya ya, jeda waktu itu jauh dari periode perputaran bumi ya, gitu, ya.
Berapa periode perputaran bumi? 24 jam. Ya. Jadi kalau misalkan Anda hanya menembak suatu apa begitu ya, kemudian hanya sebentar lagi, sebentar nggak sampai 5 menit sudah jatuh misalkan. Dibandingkan 24 jam kan jauh kan? Nah, seperti itu. Jadi jarak jangkauan ruangnya harus jauh lebih kecil dari jari-jari bumi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dilempar itu bukan benda seperti tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, tapi yang dilempar itu satelit. Bisa tahu satelit dilempar kan? Nah, bagaimana dia kalau satelit yang dilempar? Ya, seperti itu. Nah, ini berarti hukum Newton sudah ya tidak berlaku lagi ya, karena hukum Newton itu berlaku pada kerangka inersia, ya seperti itu. Ya. Jadi nanti kita akan belajar kalau bumi itu berputar pada porosnya dengan omega, dengan kecepatan omega tetap, ya berarti kita tidak inersia. Contohnya kalau Anda ada di bumi, dulu ada namanya satelit Palapa. Ya, pernah dengar satelit Palapa? Pernah, Ya. Prof. Nah, dia di mana adanya satelit Palapa itu? Di mana tempatnya satelit Palapa? Di atas? Di atas? Di atas bumi. Iya, di mana? Di atas Pontianak, ya. Di atas Pontianak, ya itu. Di atas Pontianak. Tapi dia menggantung di atas Pontianak terus seperti itu. Loh kok gak jatuh? Ayo, kenapa kok gak jatuh? Katanya tadi F sama dengan M kali A, ya kan? Masa kali berarti ada beratnya. Kenapa kok gak jatuh? Kenapa kok nggak jatuh? Ayo. Jarak jangkauannya lebih dari jarak bumi, jari-jari bumi. Bukan. Kenapa kok nggak jatuh? Ayo. Nggak ada di gravitasi. Ya karena kan jatuh itu kan tadi toh F sama dengan M kali A kan? Benar nggak? Nggih. F itu kan sama dengan M Iya, kali Prof. A. Ya. Nah, karena bumi itu tidak inersia, maka tidak berlaku hukum F sama dengan M kali A. Ya, paham? Ya, Anda otaknya itu kan berpikir, ya benda itu di atas itu mesti jatuh karena hukum Newton. Nah, itu nggak jatuh. Yang pertama, kalau kita itu berada, kan harus berada di inersia, toh, ya kan? Ya kan? Ya, kerangka inersia. Kerangka inersia itu di mana? Di pusat bumi, ya. Atau jadi Gatot Kaca, naik ke atas, ya, keluar ya dari planet itu tadi, ya, melihat. Ternyata itu apa? Ya, dia berputar dengan omega sama dengan omega bumi, konstan sama. Jadi satelit itu juga sama, dia terus muter terus sama bumi, sehingga dia terus berada di atas Pontianak. Ya. Kalau sekarang itu ingin mempertahankan hukum Newton, karena otak kita kan selalu berpikir, loh gaya sama dengan massa kali percepatan, ya berarti satelit harus jatuh ke bumi. Nah, kenapa dia tidak jatuh? Berarti di situ harus ada gaya lain, betul nggak? Yang ke atas, yang arahnya berlawanan, besarnya sama. Itu dinamakan gaya sentrifugal. Tapi ada nggak gaya sentrifugal? Ada nggak gaya sentrifugal? Tidak ada. Itu gaya fiktif. Keberadaannya itu diadakan agar hukum Newton berlaku di kerangka acuan non-inersia. Ya, kan non-inersia kan nggak berlaku. Yang berlaku Newton kan di inersia. Supaya berlaku bagaimana di non-inersia? Ya berarti ada satu gaya lagi ke atas, besarnya sama, arahnya berlawanan, sehingga sigma F sama dengan
0. Ya, berarti gayanya sama. Gitu loh ya. Ini mulai lagi. Ya. Jadi itu. Ada hukum Kepler, ada itu ya. Ya. Pertanyaan. Kesel ya, Rek. Ganti awakmu sing ngomong, Rek. Ya, itu konsep yang penting sih ya, kalau dan soalnya banyak yang salah konsep tadi ya. Banyak yang salah konsep ya. Di mekanika itu paling banyak salah konsep ya, salah konsep. Saya ingin tahu ya, sekarang kalau makin kasar permukaan bidang yang bergesekan, ya, itu gaya geseknya bagaimana? Makin kasar. Makin kasar. Semakin besar. Semakin besar, Prof. Besar berarti kalau digambar ya, kalau ke atas sumbu salib sumbu Y-nya itu katakanlah itu yang ke kanan itu mu-nya, yang ke kanan mu ya, ke bawah kanan. Yang ke atas itu F-nya kayak gesek, maka kira-kira grafiknya menjadi bagaimana? Makin kasar, makin jawab. Mana kira-kira? Makin kasar. Kereta ya, kereta. Bagaimana? Kira-kira. Nah, tapi bisa bayangkan ya, kalau ke kanan yang salib sumbu ya, yang X itu mu itu koefisien gesek ya kan? Ya. Nah, makin kasar gitu ke kanan, terus kemudian yang ke atas itu F, ya, FG, ya, kayak gesek. Ya. Maka kira-kira garisnya bagaimana? Jadi kalau Anda tadi mengatakan makin besar gaya permukaan, ya makin kasar, maka di situ FG-nya semakin besar, kan gitu kan? Berarti seperti ini garis lurus linier gitu ya, ya linier ya miring gitu ya, betul. Iya, Prof. Sekarang pertanyaan saya, Anda pernah lihat kaca? Pernah. Kaca ada 2 kaca dijadikan satu. Kalau Anda tarik kira-kira bagaimana gayanya? Kayak gesekannya. Berat atau ringan sekali? Ringan, Prof. Nah, nggak tahu sih. Nggak tahu dodolan kocoy. Pernah, Prof. Besar. Jadi makin halus itu ternyata juga makin besar. Jadi permukaan yang bergesekan makin halus itu makin besar. Ya. Nanti makin kasar di situ juga makin besar. Ada yang sedang-sedang saja, gitu ya. Jadi artinya kalau gambar itu dari atas, ya. Jadi misalkan dari F ke atas itu turun ke bawah, ya. Setelah agak miring ke bawah itu miring, terus kemudian datar, terus naik ke atas lagi miring lagi, ya. Jadi artinya makin kasar itu nanti, jadi makin halus itu juga makin berat ya. Pada suatu saat di situ itu
agak ringan, kemudian makin kasar lagi, makin besar lagi. Tuh, ya. Jadi grafiknya beda, ya. Jadi grafiknya bukan linear, gitu ya. Nah itu. Kemudian satu lagi koefisien gesekan itu antara benda satu di permukaan benda satu dan lain besarnya berapa? Range-nya ada range-nya apa enggak? Ada rentangnya enggak? Kalau rentang ada rentang antara satu, Dari 0 ke 1. 0 sampai 1. Yang lain kira-kira? Setuju? 0 sampai 1? Koefisien gesek? Setuju, Prof. Ya, Konsep Prof. semua. Nggak salah konsep semua. Salah konsep semua. Sampai satu. Apa yang mengatakan antara 0 sampai 1? Nah, Anda buktikan dengan di permukaan bidang miring. Bidang miring. Pada saat akan bergerak, ingin Anda membuktikan. Jadi suatu benda berada pada bidang miring. Ya. Benda tadi pada saat akan bergerak. Iya. Maka temukanlah mu-nya sama dengan berapa? Mu sama dengan berapa? Paham maksudku? Halo? Benda Maaf, miring. Prof. Suaranya terputus tadi, Prof. Benda miring tahu ya? Oke. Terputus. Benda miring tahu? Apa bidang miring tahu? Iya, Prof. Iya, Bro. Suatu benda berada pada bidang miring. Pada saat akan bergerak. Pada saat akan bergerak ke bawah. Menuruni bidang miring. Coba cari mu sama dengan berapa. Jadi kemiringannya theta, buat theta. Ya. Gravitasi ya G. Gitu ya. Koefisien gesek mu. Gitu ya. Gaya normalnya N. Carilah berapa besarnya mu. Ya, paham ya? Ya, nggak usah sekarang, nanti besok minggu depan ya setelah apa pada cara itu kita diskusi sebentar. Ya, masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, tolong ini di apa istilahnya dibentuk kelompoknya ya, kelompoknya sendiri ya. Nah, ini akan Baik, saya beri materinya semuanya tadi. Anda sudah mulai menyelesaikan miliknya masing-masing ya. Nanti ganti presentasi. Jangan untuk minggu depan mesti hanya 2 saja, bisa 2 dan 3 juga bisa ya. Ya gitu ya. Paham ya? Ya, jadi tidak ada stagnan. Nanti kalau wis gitu. Nah, itu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 1 materi, bisa 2. Sehingga minggu depan tuh kelompok 2 dan 3 itu harus sudah siap. Gitu loh ya. Paham? Halo? Iya, baik, Prof. Paham. Iya, Prof. Oke. Ini saya berikan ini. Saya kirimkan. Ya. Pak kirimkan di WA Group. Sudah ada WA Group belum? Sampun, Bapak. Apa jenenge? Siapa? Apa judulnya? Anu tadi ya, 21A tadi ya? Iya, Ya. Prof. Apa kajian 21A ya? Oke, Prof. Kajian sains. Kajian Sains FIS Ya, 2021. Niku sekarang aja. Biar clear, tentang clear.
Loh, mati ya? Oke. Saya aku tak buka. Rek, tunggu Rek. Perangkat tertaut. Cici, trik, dinamik, 15, relativistik, matematik, Lagrange, misalnya tak kirim dan saya kirim ya, nanti itu dibagi-bagi, jangan bertengkar ya, bagi-bagi ya, itu saja. Oke, cukup Izin ya bertanya. kira-kira ya, monggo. Untuk urutan babnya bagaimana, Prof? Urutannya seperti di silabus tadi loh. Oh ya, baik, Prof. Mohon Ya, maaf. gitu ya. Jadi nanti 8 ya UTS, dari 2, 3, 4, 5 nah, ya. Seperti itu. Terus tadi harus dilengkapi, tadi jangan lupa ya, itu harus dilengkapi ya. Lengkapi dari di baik itu makalah maupun di di PPT-nya. KPPT-nya ya tidak harus banyak-banyak lah di PPT-nya. Kalau di makalahnya monggo ya, dibikin sedemikian rupa gitu. Dan itu nanti untuk Anda semua juga gitu loh. Anda mesti harus punya satu-satu ya. Seperti itu. Terus ada lagi saya minta untuk ada referensinya ya masing-masing loh ya, termasuk yang tadi dicari ya. Dicari yang PPT-nya kadang-kadang nggak aneh itu nih. Siapa penulisnya kadang nggak ada. Kadang-kadang mencari ya. Seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan?
Boten, Prof. Ya, enough ya, cukup ya. Untuk hari ini sampai di sini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan Pak Budi. Ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah lancar. Gitu. Saya kira ya. Nggih, Prof. Assalamualaikum Ya, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.